Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Lukas pasal 2 ayat 16 dikatakan, para gembala bergegas datang dan bertemu dengan Maria dan Yusuf serta sang bayi yang terbaring di palungan. Itulah ayat yang sudah kita dengar pada malam Paskah, malam Natal. Para gembala melihat keluarga kudus. Ada Yusuf, ada Maria, dan ada kanak-kanak Yesus sendiri. Maka gereja segera mengajak kita untuk mengarahkan hati dan pikiran kita pada keluarga kudus di Nazaret. Inilah keluarga ideal, kudus dan menjadi teladan bagi semua keluarga Kristiani. Tentu banyak sekali yang bisa kita bicarakan tentang keindahan dan keutamaan yang ada dalam keluarga kudus ini. Tetapi baiklah kita membatasi diri pada dua hal yang dapat kita simpulkan dari bacaan-bacaan pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Kejadian, lalu Mazmur, surat kepada orang Ibrani berbicara tentang kesetiaan Allah kepada janjinya dan kepercayaan manusia kepada Allah yang berjanji. Inilah yang namanya iman. Iman artinya percaya dan berani menyerahkan diri kepada Allah yang berjanji kepada kita. Abraham berani percaya kepada janji Allah bahwa dia akan menjadi bapak bangsa yang besar dari istrinya yang mandul dan tua, Sarah. Dia percaya apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Maka dia tetap berharap sampai suatu saat memang janji Allah yang secara manusiawi mustahil. Karena dua orang sudah tua, Sarah mandul sejak muda. Ternyata dari dua orang ini lahirlah seorang anak, Iska. Percaya berarti menyerahkan diri kepada Tuhan yang setia. Itulah yang dikatakan dalam bacaan pertama dan juga bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani. Karena iman, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Apa yang berlaku untuk Abraham dan Sarah dan keluarga yang dibentuk mereka dengan Iska anaknya, berlaku juga pada keluarga kudus di Nazaret. Kita tahu Maria yang sebenarnya menurut keyakinan Gereja Katolik tidak bermaksud untuk mempunyai anak, melainkan bermaksud untuk hidup sebagai perawan, harus percaya kepada kata-kata malaikat bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Dia harus berani mempercayakan diri, menyerahkan diri kepada janji Allah itu. Dan karena Maria percaya dan menerima kehendak Allah, percaya berarti juga taat. Percaya dalam surat Roma disamakan dengan ketaatan. Jadi Maria taat kepada perintah Tuhan, maka dia mengandung dari Roh Kudus
Dan terjadilah bahwa anak Allah menjadi manusia melalui Maria. Yusuf, suami Maria, juga percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan yang berbicara kepadanya melalui malaikat dalam mimpi. Dan karena Yusuf percaya dan taat kepada perintah Tuhan, dapatlah terjadi bahwa Maria tetap diterima sebagai istrinya, dan Yesus yang dilahirkan Maria menjadi anaknya. Bagaimana dengan Yesus? Yesus anak Allah, taat kepada kehendak Bapa, sehingga dia rela menjadi manusia yang hina dan menjadi anggota keluarga kudus. 3 pribadi suci ini, Yesus, Yusuf, dan Maria, mempunyai kesamaan ini. Ketiga-tiganya percaya dan taat kepada Allah Bapa, maka terjadilah kehendak Bapa, yaitu terbentuklah keluarga kudus Nazaret. Seluruh kehidupan ketiga orang ini adalah ketaatan kepada Tuhan. Maria tahu, Yusuf tahu bahwa Allah punya rencana khusus untuk keluarganya, maka Maria dan Yusuf berani menerima, berani taat kepada Tuhan. Semoga keluarga-keluarga Kristiani juga mempunyai iman kepada Tuhan, berani menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan, dan berani percaya bahwa Tuhan punya rencana khusus untuk keluarga masing-masing. Dan seperti Maria, Yusuf, semoga manusia yang menjadi ayah dan ibu berani untuk taat. Dan anak-anak meneladan Yesus, anak Allah yang taat kepada bapaknya, juga taat kepada orang tua. Inilah teladan yang diberikan keluarga kudus Nazaret. Para saudara yang terkasih, hal kedua yang dapat kita simpulkan dari bacaan Injil hari ini adalah pengorbanan dan penderitaan. Setiap panggilan membawa serta salib, membawa serta tanggung jawab yang membutuhkan pengorbanan. Termasuk panggilan yang diterima Maria. Dia akan mengalami begitu banyak penderitaan karena dia mentaati perintah Allah. Maka kita kenal ada 7 duka cita Maria. Begitu banyak penderitaan Maria setelah dia menerima tugas dari Tuhan. 7 itu hanya angka simbolis, karena penderitaan Maria sulit kita hitung. Dan tadi di dalam bacaan Injil, Simeon meramalkan suatu pedang akan menembus hatimu. Dalam bahasa asli, pedang itu pedang besar akan menembus hati Maria. Simbol bahwa Maria akan mengalami banyak sekali pengorbanan yang menghancurkan hatinya. Saya yakin pengorbanan Maria yang terbesar adalah ketika dia menerima Yesus di pangkuannya dalam keadaan hancur, dalam keadaan tidak bernyawa, diturunkan dari salib. Hatinya ditembus pedang besar karena dia pasti mengalami kegelapan iman yang luar biasa. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Dia tidak mengerti apa yang dikehendaki Allah bagi anaknya. Tapi setiap panggilan
pasti menuntut pengorbanan. Yusuf sama saja. Kita sering berbicara tentang 7 duka cita Maria, tapi kalau kita mau berpikir, kapan kita merayakan 7 duka cita Yusuf? Dia penuh pengorbanan, menerima Maria yang hamil bukan karena dia. Dia harus menerima Yesus yang bukan anaknya. Dia harus lari ke Mesir, meninggalkan kampung halaman, pergi ke luar negeri yang sangat susah zaman itu, penuh bahaya, menyelamatkan keluarganya di negeri asing. Dan masih banyak pasti penderitaan Yusuf karena dia mau menerima tugas yang diberikan Allah kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lanjutkan Ekaristi ini sambil mohon semoga keluarga-keluarga Kristiani tidak hanya beriman taat kepada Tuhan, tetapi juga rela menderita, berkorban ketika mengalami segala sesuatu yang tidak mengenakkan, beban-beban, kesulitan keluarga. Tapi disinilah letak misteri iman, bahwa Tuhan menuntut kita bertahan, berani berkorban, dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan ganjaran yang melimpah. Semoga demikian. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur telah Kau segarkan dengan sakramen surgawi. Doronglah kami meneladan keluarga kudus, agar setelah menyelesaikan perjalanan hidup di dunia ini, kami pantas diikut sertakan dalam keluarga-Mu yang besar untuk selama-lamanya. Amin. Pada kesempatan ini saya sekali lagi atas nama pribadi dan Kuria Keuskupan Malang maupun pastor paroki dan pastor rekan katedral mengucapkan selamat Natal.